Namun, Ki Ageng Giring III atau Raden Mas Kertanadi dalam sejarah adalah tokoh yang mendapatkan wahyu Degan Gagak Emprit. Wahyu Degan Gagak Emprit inilah yang kemudian justru diminum oleh Ki Ageng Pemanahan atau Ki Bagus Kacung yang juga sama-sama mendapatkan wahyu saat bertapa di Kembang Lampir. Dengan rasa kecewa, Ki Ageng Giring III terpaksa merelakan air kelapa muda Degan Gagak Emprit itu diminum oleh saudara seperguruannya. Keduanya merupakan murid Sunan Kalijaga dan akhirnya Ki Ageng Pemanahan yang mulai membangun kerajaan Mataram dengan membuka hutan Mentau atau sekarang dikenal dengan Kota Gede yang berada di Yogyakarta. Ya pemirsa, seperti biasanya, sebelum Anda melanjutkan menonton kisah ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda yang telah mensubscribe channel saya ini. Dan juga tradisikan komen yang santun untuk menjaga adat ketimuran kita yang telah lama diajarkan oleh leluhur kita dahulu, yaitu kesopan santunan. Terima kasih. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, maka anak keturunan dari Raja Brawijaya banyak yang mengembara ke berbagai daerah lain. Selain Jawa, juga menyebar sampai ke Bali dan Lombok, serta berbagai wilayah lainnya di Nusantara ini. Bahkan setelah runtuhnya Majapahit, keturunan dari Prabu Brawijaya juga banyak menjadi raja-raja Jawa, seperti contoh kerajaan Islam pertama di tanah Jawa yaitu Kerajaan Demak. Selain itu juga ada Kerajaan Pajang serta Kerajaan Mataram Islam. Berbicara tentang Kerajaan Mataram Islam, tak bisa lepas dari tokoh Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring. Bahkan sebenarnya dalam skala yang lebih luas, Ki Ageng Giring memiliki peran besar dalam berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Ki Ageng Giring mengacu pada Ki Ageng Giring III atau yang mempunyai nama Raden Mas Kertanadi, adalah salah seorang yang hidup dan menetap pada abad ke-16 di Desa Sodogiring, Kecamatan Palian. Desa Sodo terletak sekitar 6 km arah barat daya Kota Wonosari. Beliau adalah sesepuh Trah Mataram yang sangat dihormati. Ki Ageng Giring III menikah dengan Nyi Talangwari, melahirkan dari pernikahan tersebut 2 orang anak, yaitu Roro Lembayung dan Ki Ageng Wonokusumo yang nantinya menjadi Ki Ageng Giring IV. Ki Ageng Pemanahan atau Bagus Kacung adalah saudara seperguruan dengan Ki Ageng Giring atau Ki Ageng Kertanadi. Mereka berdua adalah murid dari seorang wali besar, yaitu Sunan Kalijaga. Isyarat akan turunnya wahyu kraton di perbukitan Kidul atas petunjuk Sunan Kalijaga, seorang tokoh spiritual yang mampu melihat dengan pandangan lahir batin atas suatu persoalan masyarakat. Oleh Sunan Kalijaga, Ki Ageng Giring III dan Ki Ageng Pemanahan dianggap sebagai santri yang mampu menjalankan tirakat dengan kuat untuk menyangga negeri. Untuk mengupas keterkaitan kisah ini, tidak bisa lepas dari perjalanan Ki Ageng Pemanahan mengawal Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir di Kraton Pajang. Pada saat itu, Ki Ageng Pemanahan masih lingkungan di Kraton Pajang di bawah kekuasaan Sultan Hadiwijaya. Alkisah, setelah kemenangan Ki Ageng Pemanahan menaklukkan area Penangsang di Cipang Panolan, belum mendapatkan hadiah dari Sultan sebagaimana dijanjikan dalam sayembara tersebut.
Disebutkan bahwa barang siapa yang bisa mengalahkan Arya Penangsang akan mendapatkan hadiah tanah perdikan yang luas. Setelah berhasil mengalahkan Arya Penangsang, Ki Panjawi sudah diberi hadiah yaitu tanah Pati. Sementara Ki Ageng Pemanahan yang sebenarnya paling berhak malah belum mendapatkan haknya. Karena kecewa hatinya, Ki Ageng Pemanahan lantas pergi dari istana. Beliau menuju ke rumah sahabatnya, yaitu Ki Ageng Giring III. Di daerah Gunung Kidul, Ki Ageng Giring terkenal sebagai seorang petani, pertapa sekaligus penyadap nira kelapa. Bersamaan dengan itu, Sunan Kalijaga dawuh bahwa kelak Wahyu Gagak Emprit akan turun di tengah pegunungan selatan dalam sebuah air degan. Namun kapan wahyu itu akan turun, Kanjeng Sunan tidak pernah menjelaskan dan pantang bagi murid untuk bertanya kepada guru. Oleh sang guru, Ki Ageng Pemanahan kemudian disuruh melakukan tirakat di daerah yang terdapat pohon mati yang berbunga. Pohon mati yang berbunga itu ditemukan oleh Ki Pemanahan yang sekarang disebut Kembang Lampir, wilayah Panggang, Gunung Kidul. Adapun Ki Ageng Giring yang tinggal di daerah Palian, Gunung Kidul, disuruh menanam sepet atau sabut kelapa kering yang kemudian tumbuh menjadi pohon kelapa yang menghasilkan degan atau buah kelapa muda. Sabut kelapa kering yang secara nalar tidak mungkin tumbuh, namun atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa tumbuh menjadi sebatang pohon kelapa. Selama bertahun-tahun, pohon kelapa itu dirawat dan dijaga oleh Ki Ageng Giring di pekarangan rumahnya, hingga tumbuh menjadi pohon yang tinggi dan besar. Saking tingginya, maka burung gagak yang hinggap di pucuk pohon kelapa itu hanya nampak sebesar burung emprit. Itulah sebabnya kenapa diistilahkan dengan nama Gagak Emprit. Namun, Ki Ageng merasa heran pohon kelapa itu tidak juga berbuah, sebagaimana yang pernah diisyaratkan oleh gurunya Sunan Kalijaga. Akan tetapi, Ki Ageng tidak pernah ragu sedikitpun. Kesabaran dan ketekunannya dalam ibadah diperkuat dan terus menjalankan laku prihatin sebagaimana tuntutan ajaran Islam. Hingga suatu ketika, pohon kelapa itu muncul degan satu biji saja, dan beliau mendapatkan mimpi yang aneh. Menurut mimpi itu, Ki Ageng harus segera memetik satu-satunya buah kelapa yang masih muda itu, dan meminum airnya seandekan atau sekali teguk, agar kelak dapat menurunkan raja dengan kepribadian yang utuh. Lantas buah tersebut dipetik oleh Ki Ageng Giring, lalu ditaruh di pogo dapur. Pogo itu sebuah rak besar tempat menyimpan hasil tani, atau ada juga yang untuk menyimpan peralatan dapur. Sebelum berangkat ke ladang, Ki Ageng Giring III berpesan kepada istrinya agar jangan sampai ada yang meminum degan ini, karena degan ini untuk masa depan anak-anaknya, dan istrinya pun menyanggupinya. Ki Ageng Giring III berencana meminum degan tersebut saat pulang dari ladang, agar cukup haus, sehingga dengan demikian ia bisa menghabiskan air degan tersebut dengan sekali minum. Sementara itu dalam semedinya, Ki Ageng Pemanahan juga mendapatkan wangsit bahwa wahyu keraton sudah muncul. Kemudian ia jengkar menyudahi semedinya. Ia kemudian bergegas menuju tempat wahyu keraton tersebut. Namun Ki Ageng Pemanahan mampir di kediaman sahabatnya itu, yaitu Ki Ageng Giring III. Sesampainya di rumah sahabatnya itu, Ki Ageng Pemanahan lantas menuju dapur. Tahu bahwa di dapur ada sebuah degan di atas pogo, maka ia meminta izin kepada Nyi Ageng Giring untuk meminumnya. "Mbak Yu, Kang Mas di mana? Saya akan meminum air kelapa itu," tanya Ki Ageng Pemanahan. "Jangan Dimas, nanti kakakmu marah," jawab Nyi Ageng Giring. "Tidak apa-apa Mbak Yu, kalau ada apa-apanya nanti saya yang akan bertanggung jawab."
Lantas Ki Ageng Pemanahan pun segera meminum degan tersebut karena saking hausnya selepas perjalanan jauh dari tempat semedinya. Bersamaan itu, pada saat itu Ki Ageng Giring yang sepulang dari ladang mampir dulu di sungai untuk jamas atau mandi di sungai. Seperti cerita turun-temurun, orang zaman dahulu memang mempunyai perasaan yang cukup peka atau waskito. Begitu pula dengan Ki Ageng Giring III, ia pun merasa kecolongan, tahu dan sangat merasa kehilangan. Kemudian ia menangis di sungai itu. Air mata yang menetes di bebatuan itu membuat watu-watunya berubah menjadi goang. Dalam bahasa Indonesia, goang artinya berlubang, retak atau pecah. Sehingga di sungai tempat ia mandi hingga kini disebut Kali Goang. Ini menjadi pengingat di mana saat Ki Ageng Giring III hatinya sedih, patah atau goang. Hatinya semakin gak karuan, lalu Ki Ageng Giring bergegas pulang dan memastikan degan kelapa muda sebagai wahyu keraton yang dia simpan masih ada. Sesampainya di rumah, Ki Ageng Giring mendapati saudara seperguruannya itu, yaitu Ki Ageng Pemanahan, sudah ada di teras rumah. Mereka saling berjabat tangan, berpelukan, dan saling menanyakan kabar satu sama lain. Karena saking lamanya mereka tidak bertemu dikarenakan menjalankan semedi atas perintah gurunya, yaitu Sunan Kalijaga. Kemudian Ki Ageng Pemanahan berkata bahwa sehabis perjalanan jauh, saking hausnya, degan yang ada di pokok dapur tadi diminumnya. Seketika itu Ki Ageng Giring tertunduk lemas, kecewa, sedih, dan pasrah terhadap takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa yang ia impikan selama ini harus kandas. Semestinya Ki Ageng Giring berhak marah. Namun seorang yang memiliki kualitas rohani dan kepasrahan jiwa tidaklah perlu marah. Beliau sudah lama olah jiwa dengan meper hawa nafsu. Betapapun dia menginginkan wahyu itu jatuh kepada dirinya, namun bila Tuhan bisa berkata lain, ini bagian takdir yang harus dilakoninya. Ia pun ingat betapa Ki Ageng Selo di Purwodadi dulu sangat menginginkan mendapatkan wahyu keraton hingga berpuasa dan menjalankan laku batin dengan sangat keras selama puluhan tahun. Namun tiba-tiba seorang pemuda yang baru saja mengabdi padanya sebagai seorang murid yang tidak pernah meminta dan ingin menjadi seorang raja, justru mendapatkan karunia dari Tuhan, sebuah mimpi yang menunjukkan dirinya akan menjadi raja masyarakat tanah Jawa. Beliau adalah Joko Tingkir. Ki Ageng Selo hendak marah hingga ia berpikir untuk membunuh saja anak kemarin sore itu. Namun Ki Ageng cepat menahan diri melawan takdir. Akhirnya Ki Ageng Selo pasrah kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan ridho dengan Joko Tingkir. Ada apa, Kakang? Kok tampak tidak berkenan? Maafkan atas kelancanganku ya, kata Ki Ageng Pemanahan terbata-bata. Ketewasan Adi, sergah Ki Ageng Giring dengan nada lemas dan kecewa berat. Sebenarnya degan tersebut merupakan wahyu yang telah aku upati dengan topo broto yang sulit untuk mendapatkan kemuliaan bagi anak cucuku kelak di kemudian hari. Ki Ageng Giring III menegaskan. Ia kemudian menceritakan mengenai wahyu Gagak Emprit yang diperolehnya berwujud degan tersebut. Dengan besar hati akhirnya ia berkata, Adi, barangkali ini semua memang sudah menjadi titah Gusti, sehingga aku harus rela anak cucumulah kelak yang akan menjadi penguasa tanah Jawa ini. Namun apabila engkau tidak keberatan, izinkan juga anak cucuku setelah keturunan ketujuh darimu juga ikut nunut mukti. Ki Ageng Pemanahan kemudian menjawab, Aduh Kakang Giring, aku minta maaf. Karena ketidaktahuanku, aku menjadi penghalang kemuliaan anak cucumu. Akan tetapi, barangkali ini memang sudah garising pepesten. Namun demikian Kang,
Aku rela dengan permintaan Kakang agar setelah keturunanku yang ketujuh nanti, anak cucu Kakang ikut Mukti Wibowo. Dan untuk itu, Kang, apabila kita kelak mempunyai anak, kuusulkan agar kita berbesan sebagai jalan tengah. Akhirnya kedua sahabat tersebut bersepakat. Ki Ageng Giring pasrah dan memupus takdir bahwa Ki Pemanahan rupanya lebih unggul dalam kualitas rohani, sehingga dipilih Tuhan yang maha menguasai alam semesta untuk menjadi bapak bagi raja-raja Jawa. Namun demikian, Ki Ageng Giring mencoba menyampaikan maksud hatinya kepada Ki Ageng Pemanahan agar salah seorang anak turunnya kelak bisa turut menjadi Raja Mataram. Ki Ageng Pemanahan yang mahom jiwanya sudah ngerti sadurunge winarah, juga ngelenggono, memiliki keikhlasan yang tinggi. Dari musyawarah itu diperoleh kesepakatan bahwa keturunan Ki Ageng Giring akan diberi kesempatan menjadi Raja Tanah Jawa pada keturunan yang ketujuh. Bagi Ki Ageng Giring, kesempatan menjadi Raja Mataram pupus sudah. Tinggal harapan panjang yang barangkali bisa dinikmati pada generasi ketujuh. Setelah perginya Ki Ageng Pemanahan dari rumahnya, Ki Ageng Giring tidak bisa menyembunyikan mashul hatinya. Ia banyak merenung mupus takdir di pinggir sungai yang kini dikenal masyarakat dengan nama Kali Gowang. Dinamakan Kali Gowang karena hatinya lagi-lagi terluka. Gowang kecewa, teriris-iris atas kegagalannya memperoleh wahyu keraton. Setelah kegagalan itu, Ki Ageng Giring semakin banyak beribadah kepada Allah. Kisah selanjutnya adalah kembalinya Ki Ageng Pemanahan ke Keraton Pajang. Nagih janji kepada Sultan Hadiwijaya dengan diantar oleh Sunan Kalijaga, dan kemudian diberi hadiah alas mentau yang kemudian berdirilah Kerajaan Mataram Islam. Demikianlah pemirsa kisah Gagak Emprit. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, dan versi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan silahkan tinggalkan komen dengan santun. Matur nuwun.